webinar malam hari ini. Ketua bagaimana? So bisa mulai kah? Apakah belum kah? Bagaimana kah? Pak Rizal siap? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Ada yang direkam, Pak Rizal? Kita kasih akses co-host sama Bu Atrin, sama Bu Umi. Karena saya pakai Chrome. Saya yang ini ya, saya rekam. Iya, Bu. Sudah boleh mulai Pak Rizal ya, semuanya. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada Bapak Ibu peserta dia punya mikrofon biar kita fokus. Pak Rizal sudah boleh? Siap, Bu. Silakan, Bu. Recording in progress. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ketua serta rekan-rekan pengurus Grup Kelor TSOC IGI Provinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk bertugas menjadi moderator pada pelaksanaan webinar yang ke-57 pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Presiden kita yang hebat luar biasa, Pak Muhammad Rizal SPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang sudah hadir di ruang webinar pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih sayangnya. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu walaupun melalui dunia maya seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Atrin Mariwut, guru SD Impres 6 Lolu Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai moderator. Dan saya perkenalkan presenter kita pada malam hari ini adalah Bapak Muhammad Rizal SPD. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Kasimbar, Kabupaten Parigi Mautong. Dan beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Adapun materi yang akan beliau paparkan pada malam hari ini berjudul Pemanfaatan Kuisis untuk Pembelajaran Hybrid. Untuk dapat menyimak dengan baik, dipersilakan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang ada di ruangan webinar ini menyiapkan kopi panas atau kopi hangat serta cemilan masing-masing. Dan untuk efisiennya waktu, marilah kita mendengarkan paparan materi dari kita yang hebat dan luar biasa kepada Pak Muhammad Rizal, disilakan. Ya. Terima kasih, Bu. Wah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya sudah jelas, Ibu, Bapak? Kalau dari jelas? Saya kayaknya kurang jelas suaranya Pak Rizal. Cek gimana, Pak? Sudah jelas ya suara saya? Ya. Mohon izin yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kelor SCOC IGI Sulteng dan Bapak Ibu partisipan pada webinar malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.
Walaupun ini malam minggu, waktunya kita weekend, namun saya lihat di room ini ada sekitar 44 orang yang mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya tidak ingin menggurui, sekedar berbagi pengetahuan tentang salah satu platform digital yang kekini, namanya Quizzes ya Bapak Ibu. Quizzes ini adalah salah satu platform digital gamifikasi pembelajaran. Ada beberapa platform yang sama seperti ClassPoint, ada juga Google Slide yang ditambahkan dengan satu add-on, itu juga sama ya Bapak Ibu. Namun masing-masing platform itu memiliki keunggulan dan fungsinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan ya, yang mana yang cocok itu yang kita gunakan. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Bapak Ibu, saya silakan bergabung ke dalam quizzes yang sudah saya buat. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya mute semua. Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanya nanti silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini saya mute semua ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Silakan Bapak Ibu yang ada di room ini bergabung ke dalam link presentasi yang telah saya buat biar lebih interaktif ya Bapak Ibu. Ini baru 11 orang yang join ya. Pak Yusak, Ibu Siti, Ibu Yetik. Pak Yusak ini ada 2 ini. Ibu Juanita, Pak Mas, Ibu Nurjaya, Ibu Fauzia, QWERTY, ini QWERTY ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Salam, Ibu Mariam. Ini ada 12, ini ada yang baru masuk, Ibu Rina. Saya mulai saja ya Bapak Ibu, silakan yang belum bergabung, nah, diusahakan untuk join ke dalam quizesnya. Oke, 15. Saya mulai ya. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan kota mana Bapak Ibu berasal. Ini untuk saling kenal dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Pak Dede dari Kuningan, Pak Jufriyadi dari Makassar, Ibu Siti dari Tangerang, Tasikmalaya, Banggai, Ibu Mariam, halo Ibu Mariam. Ada Ibu Juanita dari Tasikmalaya. Wah, Ibu Fauzia dari Medan ini ya. Pak Salam dari Bitung. Wah, ini jauh-jauh semua ya. Ibu Rina dari Timika ini Papua ya. Wah, ada Pak Nurjaya dari Bone. Ada Ibu kami satu dari Muara TW, Kalimantan Tengah. Halo Ibu kami satu. Ada Ibu Harti dari Luwuk Banggai. Wah, ada Ibu Reza dari Parigi Moto. Nah, ini satu kampung ya. Ada Pak Riyadi dari Medan. Ada Pak Dimas dari Jambi. Ada Ibu Katrina dari Parigi. Halo Ibu. Ada Ibu Putri dari Parigi Motong. Wah, luar biasa ya. Ini jauh-jauh semua ya Bapak Ibu. Kuningan, Makassar, Tangerang. Oke. Oke, kita akhiri. Wah, luar biasa ya. Halo Bapak Ibu, salam ya. Ternyata yang hadir di webinar kita malam ini dari luar Sulawesi Tengah banyak ya Bapak Ibu. Ini hampir 80% ini dari luar Sulawesi Tengah. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu diisi dulu. Saya adalah guru. Nah, guru apa ini? Kita lihat. Wah, ini guru SD ada 5, SMP ada 4, SMA ada 6. Wah, dominasi SMA ya. Guru TK nggak ada ya. Perguruan tinggi juga nggak ada. Wah, luar biasa. SD ya 6. 6, 10, 16.
Ya, SMP. Oh, ini seimbang ya, SD, SMP, SMA 656. Ini adalah salah satu fitur dari Quizizz. Ini fitur quiz. Pertanyaannya ini ya. Ya, oke. Wah, luar biasa ya. Ternyata di room ini ada 6 guru SD, 5 guru SMP, dan 6 guru SMA. Ada 7 guru SD rupanya. Oke, kita lanjut. Untuk yang belum bergabung nanti silakan join di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, ini saya ingin tahu ini Bapak Ibu, sudah sejauh mana Bapak Ibu mengenal aplikasi Quizizz? Wah, ternyata ada 4 orang yang baru tahu ya. Ada 5 orang yang pernah coba, ada 3 yang menggunakannya, dan ada 3 yang rutin nih. Wah, luar biasa ini. Ini yang rutin ini sebenarnya enggak. Ini udah expert ini, udah super ini. Wah, ini yang pernah mencoba ada 8. Yang baru tahu ada 4 ya. Enggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Oke. Udah ya. Kita akhiri pertanyaan. Hold on. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Sekarang saatnya kita belajar tentang Quizizz. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah tadi kita mengerjakan kuis yang pertama, asal kotanya, wah luar biasa. Ini sampai satu Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Kemudian ada guru SD, guru SMP, guru SMA ya, dan 656 tadi. Kita lanjut, kita langsung masuk ke materinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang itu kita jadi guru itu harus kompleks ya Bapak Ibu. Sangat banyak sekali beban kerja. Di antaranya membuat RPP, melaksanakan kelas daring atau PTM ya. Walaupun sekarang sudah kebanyakan sekolah itu udah PTM ya Bapak Ibu, walaupun masih terbatas. Kemudian kita guru juga dituntut untuk selalu membuat laporan, untuk membuat rekap nilai, berkomunikasi dengan orang tua atau wali, juga memberikan penugasan kepada peserta didik kita. Sekarang jadi guru itu harus ekstra ya Bapak Ibu ya, harus banyak berpikir, apalagi dengan sekarang ada pemerataan dengan adanya program P3K, ya tentunya laporan-laporan ini menjadi kewajiban Bapak Ibu, yang tadinya hanya sekedar asal jadi ya, setelah jadi P3K jadi PNS, ini menjadi sebuah kewajiban yang mutlak, ini menjadi beban. Kita lanjut. Dengan adanya Quizizz Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir karena Quizizz hadir untuk membantu Bapak Ibu guru. Quizizz adalah salah satu platform digital yang punya banyak fungsi Bapak Ibu. Ya, ini saya juga sebagai pengguna Quizizz hampir 3 tahun ya Bapak Ibu, sudah sangat puas dengan performa dari platform digital ini. Kita lanjut. Apa itu Quizizz? Nah, Bapak Ibu, di slide ini kita bisa melihat bahwa pengertian Quizizz adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Quizizz ini sudah di dalam Quizizz ini sekarang sudah ada lebih dari 30 juta kuis dan pelajaran yang siap digunakan untuk mata pelajaran apapun. Jadi di dalam Quizizz ini sudah ada sekitar 30 juta kuis yang telah dibuat oleh pengguna dari seluruh dunia. Yang paling banyak itu dari, kalau nggak salah itu dari India ya. Indonesia itu urutan ke-5 kalau nggak salah. Semua jenjang Bapak Ibu, mulai dari TK sampai di perguruan tinggi. Jadi Quizizz ini bukan hanya digunakan di SD, SMP, atau SMA, namun sudah digunakan di semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian untuk pengguna Quizizz sendiri saat ini sudah sekitar 65 juta pengguna Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Namun ini hasil akumulasi dari seluruh dunia. Ada sekitar 65 juta
guru atau pemerhati pendidikan atau mungkin perusahaan yang telah menggunakan Quizzes untuk pekerjaannya. Kemudian Quizzes juga tersedia dengan mode permainan yang sangat beragam. Jadi di dalam Quizzes ini ada banyak sekali mode permainan. Di antaranya ada quiz interaktif, ada cerdas cermat, ada mode langsung, dan salah satu fitur terbarunya saat ini adalah presentasi interaktif seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi saya sebagai host memoderisasi Bapak Ibu untuk tampil di presentasi saya. Jadi saya mengendalikan presentasi ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya sorong ke kanan, sorong ke kiri, Bapak Ibu juga ikut dengan hosting dari saya sebagai admin Quizzes ini. Kemudian di Quizzes juga Bapak Ibu, salah satu fitur yang menurut saya sangat membantu adalah adanya fitur laporan yang sangat lengkap yang bisa disajikan dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, CSV, ataupun dalam bentuk web Quizzes-nya sendiri. Nah, selain itu, Quizzes juga saat ini sudah dapat diintegrasi dengan beberapa LMS seperti Google Classroom, Teams di Canva ya. Kemudian juga ada Schoology. Nah, Schoology ini mungkin kalau di Indonesia masih jarang yang menggunakan ya. Yang paling masyarakat atau yang paling sering kita gunakan itu Google Classroom. Oke, kita lanjut. Mohon izin Bapak Ibu, jika penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin ada pertanyaan atau ada apapun itu silakan ditanyakan di kolom chat. Mohon izin untuk Ibu Atri karena saya tidak melihat kolom chat. Kalau ada mungkin pertanyaan dari peserta mohon dibacakan Bu Atri ya. Silakan dipotong aja pembahasan saya. Dipotong aja presentasi saya Bu Atri. Oke Bapak Ibu. Nah, di Quizzes itu ada 3 semboyan ya untuk dari Quizzes. Jadi Quizzes itu dapat dimainkan di mana saja, kapan saja, dengan berbagai mode Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa mode di dalam Quizzes, seperti mode langsung. Nah, mode langsung ini terbagi lagi dalam 3 fitur, yaitu tim, klasik, dan juga ujian. Ya. Untuk fitur tim, ini bisa digunakan untuk cerdas cermat ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu terbagi dalam beberapa tim, memainkan kuis. Nanti hasil akhirnya atau pemenang dari kuisnya itu akan diakumulasi berdasarkan nilai dari masing-masing tim. Nah, ini bagus digunakan untuk cerdas cermat ya. Misalkan di sekolah Bapak Ibu ada lomba cerdas cermat, perangkatnya ada, silakan gunakan mode ini. Silakan gunakan Quizzes ya. Kemudian ada juga fitur klasik. Ini klasik, ini fitur sama dengan mode ujian ya, tidak terlalu beda jauh. Bedanya kalau di klasik itu ada semacam reward untuk anak-anak yang menjawab lebih cepat atau anak-anak yang menjawab benarnya itu beruntun ya Bapak Ibu. Nah, itu ada semacam reward point tambahan. Sementara untuk di fitur ujian ini biasa digunakan untuk benar-benar untuk melihat pemahaman peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah kita selenggarakan. Di fitur ujian tidak ada tambahan poin untuk kecepatan, hanya yang dinilai betul-betul ketepatan jawaban peserta didik. Selain itu juga ada fitur presentasi ya Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah presentasi. Ini bisa kita gunakan untuk menyajikan materi kepada peserta didik. Kemudian juga ada pekerjaan rumah. Di Quizzes juga ada pekerjaan rumah ya Bapak Ibu. Namun untuk akun basic sendiri, yang bukan akun super ya, bukan akun pro-nya, yang bukan premium, itu kita dibatasi untuk pekerjaan rumah paling lama masa tenggaknya itu sekitar 2 minggu atau 12 sampai 14 hari gitu ya Bapak Ibu. Kemudian guru dan siswa dapat mengoperasikan Quizzes di PC, laptop, tablet atau HP. Saya tambahkan lagi satu di Chromebook. Nah, Chromebook ini lagi hits ya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu ini banyak sekolah-sekolah yang mendapatkan Chromebook khususnya untuk sekolah penggerak, sekolah daerah 3T, dan beberapa sekolah yang diusulkan oleh dinas pendidikannya masing-masing. Itu saya lihat ada beberapa yang mendapatkan dari dana DAK ya, dana alokasi khusus. Di tempat saya itu banyak yang dapat Chromebook. Jadi Quizzes ini saya rasa sangat bagus ya digunakan dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini. Salah satunya adalah Chromebook.
Ya, kemudian Bapak Ibu, kuisis juga tidak untuk di perangkat peserta didik itu tidak perlu menggunakan aplikasi ya, mengingat peserta didik kita saat ini sudah kecanduan aplikasi, sudah banyak aplikasi yang digunakan di perangkat HP-nya. Jadi ketika kita minta mereka download Quizizz, mungkin itu akan sedikit berat. Nah, jadi Quizizz ini juga dapat diakses hanya menggunakan web browser yang sudah terpasang di perangkat Bapak Ibu dan peserta didik. Tidak perlu pakai aplikasi ya. Cuma memang lebih maksimal, lebih banyak, lebih puas jika kita menggunakan aplikasinya. Namun menurut saya sih tidak terlalu beda jauh ya. Kalau memang perangkatnya tidak memungkinkan, sebaiknya menggunakan web browser saja, menggunakan link. Kemudian di Quizizz juga kita bisa memainkan presentasi interaktif seperti yang saya lakukan sekarang ini Bapak Ibu ya. Selain saya menyajikan materi, saya juga kadang memberikan beberapa kuis selingan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat ya, bisa juga mungkin dalam bentuk ice breaking dan sebagainya. Inilah fitur-fitur dari Quizizz yang menurut saya sangat membantu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakses Quizizz sendiri, kita dapat berkunjung ke link quizizz.com. Jangan salah eja ya Bapak Ibu ya. Tulisannya itu Quizizz, QUIZZZ.com, quizizz.com ya. Jadi Z yang double itu ada di belakang dari kata Quizizz, bukan di tengah. Nah, cukup dengan masuk menggunakan quizizz.com, kita sudah dapat mengakses Quizizz secara gratis. Jika lupa, cukup tuliskan Quizizz saja, nanti akan muncul Bapak Ibu. Link website Quizizz itu akan muncul paling atas di web browser Bapak Ibu. Ini ya, alamatnya quizizz.com. Kita lanjut. Nah, untuk Quizizz sendiri membuat akun Bapak Ibu itu hanya memakan waktu kurang dari 30 detik ya, kalau jaringannya lancar ini Bapak Ibu ya. Cukup dengan masuk ke Quizizz-nya, ini ada videonya. Silakan sign in menggunakan email yang sudah tertaut di perangkat Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan akun Belajar ID, boleh menggunakan akun Gmail biasa ya. Asalkan itu dari produk Google ya. Namun bisa juga sih akun Microsoft Bapak Ibu. Silakan digunakan yang mana yang paling Bapak Ibu kuasai lah. Boleh menggunakan Gmail, Belajar ID atau akun Microsoft ya. Caranya gampang, mungkin nanti Ibu silakan masuk ke quizizz.com, silakan login, sign up ini ya. Silakan login atau sign up. Nanti itu sangat mudah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan platform digital di dalam pembelajarannya, Quizizz ini tidak asing lagi. Oke, kita lanjut. Jangan lupa ya Bapak Ibu, ejaannya Quizizz, QUIZIZZ. Jangan sampai salah eja. Oke. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pertama kali membuat kuis, tentu Bapak Ibu butuh referensi yang banyak ya. Nah, di Quizizz Bapak Ibu, kita tidak langsung semerta-merta disuruh membuat kuis baru tanpa ada referensi sebelumnya. Di Quizizz itu Bapak Ibu, kita punya perpustakaan publik. Di perpustakaan publik ini kita dapat mengakses 30 juta kuis yang sudah dibuat oleh guru-guru di seluruh dunia. Ya Bapak Ibu ya, tergantung kebutuhan kita. Semua ada di sini. Semua jenjang, TK, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi. Bahkan semua mata pelajaran menurut saya saat ini sudah ada Bapak Ibu. Dan bukan hanya mata pelajaran saja. Di sini juga ada ice breaking, ada teka-teki, tebak-tebakan. Coba deh nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di Quizizz, tulis di pencarian Quizizz, teka-teki atau ice breaking atau tebak-tebakan, itu ada semua Bapak Ibu. Dan itu sangat baik digunakan untuk peserta didik di awal pembelajaran. Ini tujuannya untuk memancing motivasi dari peserta didik itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua opsi. Bisa kita cari kuis di publik. Jika yang mungkin tidak ada waktu untuk membuat sendiri, silakan cari di publik. Atau yang masih belajar, cari dulu di publik ya Bapak Ibu. Sebagai referensi. Atau bisa juga langsung membuat sendiri kuis Bapak Ibu ya.
bagusnya sih kalau untuk membuat sendiri kuis itu biar supaya sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga pertanyaan yang sudah kita buat di kuis ini Bapak Ibu, kita bisa ekspor ke dalam bentuk Excel ataupun PDF untuk dijadikan sebagai referensi offline kita ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di aplikasinya, namun itu juga bisa kita print out dalam bentuk PDF atau Excel. Dan pertanyaan-pertanyaan, misalnya Bapak Ibu ya, sudah punya pertanyaan yang dalam bentuk Excel, misal sudah ada soal yang dibuat dalam bentuk Excel, itu bisa langsung diimport ke Quizizz. Nah, namun untuk caranya, mungkin saya akan praktekkan di lain waktu ya, karena webinar ini nanti akan berkelanjutan Bapak Ibu. Malam ini kita cukup perkenalan dulu, apa-apa saja sih yang ada di Quizizz dan apa kaitannya dengan hybrid learning ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, bisa untuk di Quizizz sendiri kita sudah disediakan perpustakaan publik, namun jika ingin membuat kuis sendiri itu juga bisa. Oke, kita lanjut next ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa permainan Quizizz begitu menyenangkan? Ada beberapa, menurut saya ada 6 fitur ya. Ini sebenarnya belum semua ya. Masih ini yang menurut saya yang paling meningkatkan motivasi peserta didik. Yang pertama ada name factory. Jadi Bapak Ibu, name factory ini adalah salah satu fitur di Quizizz di mana nama dari peserta didik ketika masuk ke dalam Quizizz yang kita buat itu unik, dibuat oleh sistem Quizizz-nya sendiri. Jadi peserta didik tidak perlu membuat nama ya, dan nama-namanya itu unik Bapak Ibu. Nah, kemudian fitur yang kedua ada klasemen langsung. Nah, klasemen langsung ini bisa diaktifkan atau tidak ya Bapak Ibu, tergantung kebutuhan. Namun jika diaktifkan, fitur ini akan menampilkan klasemen di setiap soal kuis yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Jadi ada klasemen ya, tiap mereka kerjakan, submit, maka akan muncul siapa yang berada di peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Ini ya, ini serunya Quizizz. Jadi semacam apa ya, kalau kita buat semacam kompetisi yang kecil-kecilan, itu seru karena mereka berpacu dengan klasemen yang ada. Kemudian ada juga power ups. Ini power ups ini ada banyak ya, sekitar 10 lebih lah. Ada 10 lebih fitur-fitur bantuan. Kalau main game kan biasanya kan dapat nyawa tambahan, kalau main game biasa ya, misal kita main game perang-perang itu kan selalu dapat nyawa tambahan, dapat peluru tambahan, dapat senjata baru. Kalau di Quizizz ada juga Bapak Ibu, ada namanya power ups. Di power ups ini biasanya kita dapat bantuan seperti skornya itu double, kemudian soal ada juga semacam untuk menjawab lagi untuk soal yang sudah dilewati. Ini fungsi dari power ups. Ini juga bisa diaktifkan, bisa tidak. Ya, ini kalau untuk kuis untuk seru-seruan ini bagus Bapak Ibu diaktifkan. Wah, ini sudah kehilangan koneksi ya. Wah, ini ada trouble Bapak Ibu. Jadi pangecekan. Absena. Oke, kita lanjut. Kemudian ada fitur redemption question. Nah, ini redemption question ini Bapak Ibu. Berarti sebenarnya. Redemption question ini fungsinya untuk ketika peserta didik selesai atau mungkin ada beberapa sudah menjawab 3 atau 2 pertanyaan beruntun benar, biasanya muncul fitur redemption question. Fitur ini fungsinya adalah ketika peserta didik, fungsi dari redemption question ini adalah peserta didik dapat menjawab ulang pertanyaan yang sudah dilewati, yang sudah dijawab salah. Jadi bisa peserta didik diberikan kesempatan kedua untuk menjawab pertanyaan yang sudah dijawab tadi, namun jawabannya tadi masih salah, Bapak Ibu. Ini ya fungsi dari redemption question. Ini juga bisa diaktifkan atau tidak. Kemudian ada fitur meme. Meme ini ketika peserta didik misal selesai menjawab satu soal, maka akan muncul gambar, wah kamu benar, wah kamu salah. Nah, ini cukup kita mengatur. Ini meme di Quizizz Bapak Ibu sangat simpel. Kita tidak perlu jadi desainer atau tidak perlu jago-jago buat gambar animasi. Karena di sini di Quizizz
kita sudah disediakan gambar dari Google itu sendiri. Tinggal kita search ya gambar-gambarnya, lalu kita tuliskan, wah kamu benar, atau sayang kamu salah. Gitu ya Bapak Ibu. Meme di Quizzes itu sangat simpel. Dan menurut saya manfaat dari meme ini sendiri adalah untuk menambah motivasi peserta didik. Jadi setiap mereka mengerjakan soal, kalau benar, ada meme yang muncul, kamu benar, atau jawaban kamu benar. Boleh juga diganti kata-kata yang lain yang memotivasi. Nah, ketika jawabannya salah juga ada meme-nya muncul. Misal, ayo semangat lagi di pertanyaan kedua supaya benar. Nah, gitu. Ada semacam kata-kata penyemangat di antara soal-soal yang diberikan. Itu ya Bapak Ibu. Ini adalah 6 fitur Quizzes yang menurut saya sangat membantu kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah contoh tampilan dari klasemen langsung. Jadi saling kejar-kejaran ya Bapak Ibu. Ini contohnya, contoh klasemen. Nah, ini pasti ini untuk peserta didik ini berpacu ini Bapak Ibu ya, berpacu dengan melodi, bukan ya, berpacu dengan kuisnya. Oke, ini contohnya. Kita next ya. Nah, untuk di kuis sendiri Bapak Ibu, agar untuk membuat tampilannya itu lebih menarik, kita disediakan berbagai macam template background ya, atau tema dari kuis yang kita selenggarakan. Di samping tema, juga disediakan musik Bapak Ibu. Jadi selain gambar-gambarnya yang menarik, kita juga diiringi dengan nada-nada yang bisa disetting. Misal di setting tegang ada, di setting happy ada, terserah kita Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Ini luar biasanya Quizzes, dan ini dapat kita akses secara gratis ya Bapak Ibu. Tidak perlu adanya akun super. Tidak perlu Bapak Ibu. Ini gratis. Ini ada beberapa pilihan tema ya. Ini ada tema Halloween ya, kalau nggak salah. Ini Halloween semua ya. Ini ada tema Natal ini ya. Kayaknya Natal dengan Halloween. Ini. Kemudian ada musik-musiknya Bapak Ibu. Saya coba putar satu ya. Ya. Pasti seru ya Bapak Ibu kalau diiringi musik-musik seperti itu. Ini contoh. Ini musik yang ketiga. Nah, ini versi happy ya. Wah, jadi kasar. Nah, oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya. Ternyata di Quizzes itu ada banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa memudahkan kita. Ini dengan adanya tema-tema seperti ini, tentunya peserta didik akan termotivasi Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh video live game ya Bapak Ibu. Saya coba putar ya. Wah, jaringan saya ini. Ini contoh live game ya Bapak Ibu. Jadi mereka saling beradu kecepatan dan ketepatan. Ini dipimpin langsung oleh yang punya Quizzes Indonesia ini, Mas Umar. Jaringan saya ini.
Iya Pak Rizal, saya juga begitu. Hilang timbul, hilang. Sulawesi kayaknya malam ini lagi tidak sehat tuh. Tunggu ya. Saya coba ganti. Dari tadi saya dengar suaranya Pak Rizal hilang, muncul lagi. Tapi videonya bagus. Coba saya chat kolom chat Bu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sabar. Oh ya, aman ya, di kolom chat nggak ada. Cuma saya nggak bisa pindah slide ini masih loading. Saya refresh dulu Bu. Gimana? Sudah banyak orang. Wah. Tidak pakai jangan cukup bilang banyak sekali ke orang tidak makan itu cuma partai. Jadi tiba daerah di sana habis di rumahnya itu. Kita suka membawa itu suka bawa itu. Cookies tuh. Ya. Ada kayak di rumahnya Bu Suri di Bandung. Di sana. Tadi berapa habis. Dia orang sudah foto-foto. Siapa yang tidak bawa? Bu Yeni. Tidak orang pokoknya yuk kasihan ponaanku orang lihat akan kasihan nanti dia malu. Sudah makan nak itu langsung dia. Betulan. Ya Bapak Ibu dimohon di mute dulu mikrofonnya. Mau tunggu badiri itu banyak sekali orang. Tidak, nanti area penantiannya. Dari saya tidak ada Bapak Toy. Orang Bapak aman ya. Ibu Atrin, mic-nya Ibu Atrin. Mute dulu Ibu Atrin. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ini. Nah, sekarang ini kita ada saya ingin menyampaikan bahwa salah satu fitur yang menurut saya sekarang lagi power up dari Quizzes adalah presentasi interaktifnya ya Bapak Ibu. Di Quizzes ya ini hampir mirip juga dengan Class Point ya Bapak Ibu. Namun ya seperti yang saya sampaikan tadi ini bukan soal saingan, tapi masing-masing platform itu punya keunggulan sendiri sesuai kebutuhan kita Bapak Ibu. Saya juga sering pakai Class Point ya. Ketika saya ingin membuat semacam banner atau membuat semacam bagaimana peserta didik itu memberikan aspirasinya dan aspirasinya itu muncul di publik dalam satu template, itu saya gunakan Class Point Bapak Ibu. Tapi ketika saya ingin laporannya bagus, rapi, itu saya gunakan Quizzes. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu fitur, saya ulangi ya, fitur yang power up dari Quizzes adalah presentasi interaktif. Nah, di Quizzes itu sekarang kita bisa mengajar Bapak Ibu, kita bisa sisipkan materi, jadi bukan hanya kuis saja ya Bapak Ibu. Bahkan materi seperti yang sekarang ini terjadi, itu bisa kita lakukan di Quizzes. Nah, bisa kita sisipkan video, bisa kita sisipkan gambar GIF, dan gambar-gambar lainnya. Kemudian jika tidak punya aset, Bapak Ibu tidak punya aset gambar, tenang saja Bapak Ibu, karena Quizzes menyediakan aset yang terhubung langsung ke Google. Ya, jadi tidak perlu kita punya aset yang banyak, karena Quizzes sudah terkoneksi dengan Google. Jadi ketika kita klik di Quizzes itu ada fitur search gambar yang tidak perlu lagi membuka google.com ya. Nah, ketika kita klik misal cari guru, kita klik gambar guru PNG, itu akan muncul berbagai macam aset ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya, ini bisa kita sisip gambar GIF, video ataupun gambar biasa. Kemudian Quizzes itu juga sudah terintegrasi dengan banyak platform digital yang lain seperti PowerPoint. Ini bisa ya Bapak Ibu ya. PowerPoint bisa diintegrasikan ke Quizzes. Ada juga Wiki juga bisa diintegrasikan di Quizzes untuk membuat semacam materi bacaan ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung ambil di Wiki aja Bapak Ibu. Itu akan terintegrasi. Kemudian ada Wordwell. Wordwell ini salah satu platform digital yang menurut saya jenis kuisnya beragam. Yang saya maksud tadi bahwa platform digital itu masing-masing punya keunggulan. Kalau di Wordwall, kita bisa mengakses banyak sekali jenis kuis. Ada quiz show, ada game ular tangga ya, itu
serunya word wall itu. Nah, untuk melengkapi Quizzes ini, maka kita dapat integrasikan word wall ke Quizzes. Jadi kita buka word wall hanya menggunakan Quizzes, tidak perlu membuka dua aplikasi ini secara bersamaan. Cukup buka Quizzesnya, integrasikan word wall-nya, sehingga word wall tadi bisa dibuka di Quizzes ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian juga Padlet. Nah, Padlet juga bisa dibuka di Quizzes. Canva. Nah, Canva juga bisa kita integrasikan di Quizzes. Dan terakhir adalah Google Slide. Nah, Google Slide ini ya, seperti yang tadi Bapak Ibu, di slide berapa ya? Nih, saya kembali dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah integrasi Google Slide Bapak Ibu. Ini sekarang ini adalah, ini saya ekspor dari Google Slide. Ini ya, ini ada tulisan Google Slide di sini. Ini Bapak Ibu, ada Google Slide. Ketika saya rubah Google Slide-nya, maka konten di dalamnya juga akan berubah Bapak Ibu. Itu maksud integrasi. Bukan hanya sekedar kita mengambil ya, tetapi bisa kita integrasikan di sini. Kalau video ini saya ganti dengan video yang lain, ketika saya buka quiz ini, maka ketika video yang di Google Slide saya, di file Google Slide-nya saya ganti, maka video yang tampil di quiz ini juga akan terganti Bapak Ibu. Jadi bisa kita update terus. Itu maksudnya integrasi, saling melengkapi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini agak lalot ya. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, bahwa di quizzes itu report atau laporan dari kuisnya itu rapi Bapak Ibu. Seperti yang saya contohkan saat ini. Sangat rapi. Ada analisis, ada ekspor hasil secara real time di web. Ini dalam bentuk web ya Bapak Ibu. Jadi yang warna merah ini adalah salah, yang hijau ini adalah jawaban benar. Kemudian ada nama-nama peserta didik. Bisa juga dalam Excel. Di Excel ini yang lebih rapi. Menurut ini yang sering saya gunakan Bapak Ibu. Saya tidak perlu lagi repot membuat analisis nilai, membuat deskripsi. Tidak perlu lagi menghitung pencapaian KKM untuk tiap KD saya itu berapa. Karena dengan Quizzes kita sudah dihitungkan Bapak Ibu. Sudah ada presentasinya. Anak ini jawabannya misal si A, dia salahnya di nomor 2, nomor 7, dan sebagainya ada. Kemudian soal mana saja yang banyak salahnya, yang banyak siswa menjawab salah, itu juga bisa kita analisis di sini. Ya, atau bisa juga kita sebut dengan analisis soal ya. Nah, itu bisa di Quizzes. Kemudian juga ada presentasi keseluruhan. Jadi ada tiga model laporan yang bisa kita dapatkan dari Quizzes setelah menyelenggarakan quiz. Bisa di dalam webnya, di webnya langsung. Bisa kita ekspor ke Excel atau CSV ya. Bisa juga dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Silakan disimak ya. Karena presentasi saya juga tampil dengan Bapak Ibu kan ya. Silakan dilihat Bapak Ibu. Seperti itu. Mantap ya. Kita lanjut. Nah ini saya perbesar ya. Ini laporannya kalau di web ini Bapak. Jadi kelihatan di soal ini ada berapa anak jawabnya salah. Di soal ini ada berapa. Kemudian ada juga leaderboard-nya. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya ini. Kalau yang ini tadi, kalau ini analisis per peserta didik. Kalau ini leaderboard. Kalau ini analisis butir soalnya. Untuk versi web. Sementara untuk Excel-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini ya. Lumayan lengkap juga Bapak Ibu. Ada pertanyaannya, ada presentasinya. Kemudian ada analisis jawabannya. Kalau salah berwarna merah, kalau benar berwarna hijau. Jaringan saya.
Mohon maaf, saya kelempar Bapak Ibu. Astaga. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi. Ya. Ini Bapak Ibu ya, ini laporan dalam bentuk Excel-nya Bapak Ibu. Cantik Bapak Ibu, ada warna-warnanya, tiap headernya itu diwarnai, tiap laporan akhirnya itu diwarnai ungu, ada hijaunya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada tombol-tombolnya, ada tombol summary-nya, ada tombol view datanya, itu nanti semua ada manfaatnya. Nah, saya tidak akan praktekkan di sini ya Bapak Ibu. Saya hanya sekedar mengenalkan fitur-fiturnya agar Bapak Ibu penasaran, sehingga nanti akan lanjut di kegiatan kami. Nanti Bapak Ibu, kami juga akan mengadakan kegiatan TOT, Training of Trainer. Kalau nggak salah itu nanti hari Kamis ya. Mohon izin Pak Jan, saya promosi. Ya, karena hari Kamis itu kita ada TOT. Mungkin Bapak Ibu nanti di sini saya akan ajak bergabung. Akan saya kirimkan linknya melalui kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Nanti di TOT itu banyak benefit yang kita dapat Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, selain dalam bentuk Excel tadi, ada juga bentuk PDF Bapak Ibu. Ini PDF-nya seperti ini. Jadi ada total skornya, ada responnya, ada akurasinya, ada berapa soal yang dijawab, kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Ini analisis per siswanya. Akurasinya 71. Nah, namun Bapak Ibu di kuisi saat ini tidak ada fitur skor. Jadi kita tidak dapat memberikan skor kepada soal. Jadi tiap skor itu skornya sama Bapak Ibu ya, karena masih dihitung dalam bentuk presentasi. Dan ke depan insya Allah mudah-mudahan akan ada fitur skor di Quizizz. Karena sekarang ini Quizizz terus berkembang, terus mengembangkan platformnya sehingga sangat lengkap untuk dimanfaatkan oleh guru di dalam pembelajarannya. Karena memang pada dasarnya Quizizz ini bukan sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan untuk kegiatan ujian sebenarnya. Namun bisa. Quizizz ini lebih fokus untuk game pembelajaran atau permainan dalam pembelajaran. Ya, untuk ice breaking, untuk meningkatkan motivasi peserta didik itu Quizizz cocok. Tapi untuk penilaian itu kita harus melakukan beberapa setting-setting tertentu ya, agar soal-soal kita itu tidak bocor Bapak Ibu. Karena kalau kita buat soalnya dalam publik, itu anak-anak bisa cari. Apalagi anak-anak yang menurut saya sekarang itu peserta didik atau anak-anak kita itu lebih canggih dari kita gurunya. Nah, mungkin saja mereka mencari di publik soal yang akan diujiankan, nah itu akan mereka temukan. Makanya untuk ujian sendiri, untuk penilaian sendiri, Quizizz itu ada sedikit pengaturan yang harus kita lakukan biar lebih aman Bapak Ibu. Bisa digunakan untuk ujian, namun pengaturannya sedikit diubah, tidak seperti game biasa ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, Quizizz juga bisa diintegrasikan dengan Google Classroom, Canvas, dan Schoology ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk saat ini masih dapat diintegrasikan ke 3 LMS ini. Nah, jadi untuk hybrid learning sendiri, itu kan kalau sekarang kan kita sudah PTM ya Bapak Ibu, bahkan ada beberapa sekolah yang sudah PTM 100%, tidak terbatas lagi, karena peserta didiknya sudah hampir semua vaksin. Nah, jadi Bapak Ibu, Google Quizizz ini, menurut saya untuk pribadi ya, sering saya gunakan untuk hybrid learning. Walaupun PTM, tetapi kami menggunakan perangkat yang ada di sekolah, atau juga menggunakan HP dari peserta didik. Jadi saya itu presentasi menggunakan Quizizz Bapak Ibu di Google Classroom. Linknya saya taruh, linknya saya tautkan ke Google Classroom. Nah, ketika anak masuk itu presentasinya satu arah, ada pada saya. Jadi saya tidak perlu menggunakan papan tulis lagi Bapak Ibu. Saya cukup menggunakan Quizizz ini. Nah, lebih interaktif karena saya bisa mengarahkan ke slide mana peserta didik untuk melihat materinya. Ini ya, salah satu keunggulan dari Quizizz. Bisa secara real time. Walaupun tatap muka, tetapi menggunakan platform digital. Jadinya hibrid ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Kalau Canvas sendiri saya rasa belum terlalu banyak yang gunakan ya. Namun, saya juga belum pernah coba mengintegrasikan ke Canvas, karena saya pengguna Google Bapak Ibu ya. Ini pengguna Google asli. Bukannya tidak mau belajar keluar, saya sudah puas dengan Google itu sendiri. Karena ada
prinsip yang mengatakan bahwa jangan cari yang mana yang paling bagus, tapi gunakan mana yang paling kamu kuasai. Nah, karena saya sudah biasa di Google, maka saya paling sering mengintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, namun yang sering menggunakan Canvas atau Schoology yang menggunakan dua LMS ini, silakan Bapak Ibu. Quizzes juga dapat diintegrasikan dengan LMS tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan akun super dan akun basic ya. Jadi di Quizzes itu Bapak Ibu saat ini juga sudah tersedia akun super ya Bapak Ibu. Namun menurut saya ya, kalau saya itu sudah menggunakan Quizzes selama 2 tahun. Dan sebelum saya jadi super trainer, sebelum saya punya akun super, saya itu juga menggunakan akun basic. Dan menurut saya sudah sangat puas dengan performa dari akun basic ini Bapak Ibu. Namun memang ya jika ingin lebih puas itu kita menggunakan akun super. Nah, berikut saya akan sajikan perbedaan dari akun super dan akun basic. Cek, wah saya kelempar Bapak Ibu. Ternyata jaringan. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Tunggu saya. Saat ini kedengaran, tadi sunyi Pak. Kedengaran sekali. Saya coba share screen lagi ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah masuk di ini ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara akun basic dan akun super. Ini sudah tadi sempat kedengar ya Bapak? Ya. Kita lanjut ya. Ya. Saya lanjut lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringannya lagi Hilang lagi. timbul tenggelam ini. Gimana Bu? Oke Pak, lanjut. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Presentasi saya sudah tampil Bu. Lanjut Pak Rizal. Presentasi saya sudah tampil. Sudah. Oh ya Pak. Siap, kita lanjut ya. Bapak Ibu, saya ulangi ya dari terkait dengan akun basic dan akun super ini. Saya ini sudah menggunakan akun basic selama 2 tahun ya Bapak Ibu, kurang lebih lah. Saya juga dengan akun basic saja saya sudah puas Bapak Ibu untuk menggunakan Quizzes di dalam pembelajaran saya. Karena fitur-fiturnya juga nggak terlalu beda jauh ya. Hanya saja memang jika Bapak Ibu ingin lebih puas, itu lebih baiknya menggunakan akun super. Namun yang namanya akun super itu premium ya. Ada yang berbayar, ada juga yang melalui beberapa jalur. Misalkan mengikuti pelatihan. Jika ingin mendapatkan akun super, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan TOT biasa ada akun super gratisnya 4 bulan, atau mengikuti super trainer ada akun gratisnya 1 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau ingin berbayar, kalau nggak salah akun super itu 300.000 sebulan. Tapi saya di sini tidak ingin promosi ya Bapak Ibu. Saya juga tidak punya linknya di mana jika ingin membeli itu saya nggak punya linknya. Karena memang saya di sini hanya ingin berbagi tentang pemanfaatan Quizzes itu sendiri. Oke, kita lanjut. Apa sih perbedaan antara akun basic dan akun super dari Quizzes? Yang pertama, untuk akun basic sendiri, itu kita bisa menyelenggarakan kuis atau materi itu dalam jumlah yang unlimited Bapak Ibu. Begitu juga dengan akun super. Jadi sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi biarpun kita buat kuis banyak, 1.000 ataupun 2.000 dan masih makin banyak, itu tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buat kuis atau materi sebanyak-banyaknya.
baik itu di akun basic maupun di akun super. Kemudian banyaknya partisipan dalam satu game. Banyaknya partisipan di dalam satu game di akun basic itu 100 Bapak Ibu. Itu di luar dari hostnya ya. Jadi ditambah Bapak Ibu itu 101. Kemudian untuk akun super itu 500. Nah untuk saya sendiri di dalam kelas saya itu kan hanya sekitar 30 ya Bapak Ibu. 32 maksimal. Dengan akun basic itu saya sudah dapat menyelenggarakan kuis atau materi atau lesson di dalam kelas saya. Untuk yang webinar atau apapun itu, webinar ataupun pelatihan, baiknya menggunakan akun super ya dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 500 partisipan. Kemudian lama waktu pekerjaan rumah. Misal Bapak Ibu ingin memberikan pekerjaan rumah ke peserta didik. Nah, di akun super dan akun basic itu ada beberapa perbedaan. Perbedaannya untuk akun basic, lama penugasannya itu hanya 2 minggu Bapak Ibu. 12 atau 14 hari. Sementara untuk akun super itu tidak terbatas waktunya. Bisa sampai setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk reopen ya, untuk membuka kembali tugas rumah yang sudah kita tugaskan ke peserta didik. Untuk di akun basic itu tidak dapat dilakukan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu hanya menggunakan akun basic, itu tidak dapat membuka pekerjaan rumah yang sudah ditugaskan dan sudah selesai. Tetapi di akun super, itu Bapak Ibu bisa menugaskan kembali pekerjaan rumah yang sudah selesai. Nah itu kelebihan akun super ya. Kemudian kalau di akun basic itu banyak iklan ya. Kadang kita menemukan beberapa iklan di krisis ya Bapak Ibu. Namun kalau di akun super itu kita tidak akan menemukan yang namanya iklan atau ads ya. Kemudian untuk di akun basic itu tidak ada perekaman suara, sementara tidak ada perekaman suara ya. Sementara di akun super itu ada perekaman suara maksimal 3 menit atau maksimal ukurannya itu 5 MB, 5 megabyte. Kemudian di akun basic ketika Bapak Ibu membuat presentasi itu tidak dapat memasukkan video YouTube. Namun di akun super itu bisa Bapak Ibu. Nah, namun untuk akun basic sendiri ini banyak alternatif Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak dapat memasukkan audio recording, tidak dapat memasukkan video YouTube, itu saya punya tips-tipsnya yang akan saya bagikan di webinar selanjutnya. Ada caranya biar kita tetap menikmati akun basic ini seperti akun super. Kemudian ada interaktif tema, ada tema interaktif. Untuk akun basic sendiri, tema interaktifnya itu disediakan 4, seperti tadi yang sudah saya tampilkan. Sementara untuk akun super itu ada 10 tema. Lumayan lah, 4 tema itu cukup ya Bapak Ibu. Diganti-ganti. Untuk akun super 10 tema. Sementara di akun basic, nah ini ada salah satu fitur namanya bank soal adaptif ya. Maksudnya dari bank soal adaptif ini, Bapak Ibu jika ingin membuat, misal Bapak Ibu buat 100 soal ya, 100 soal. Namun yang Bapak Ibu ingin ujikan hanya 20 nomor. Di dalam satu kuis itu hanya 20 nomor. Jadi ketika Bapak Ibu gunakan fitur ini, ada bank soal adaptif ini, maka soal-soal yang kuis yang Bapak Ibu selenggarakan tadi, itu soal-soalnya selalu berubah Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan untuk mengerjakan kepada peserta didik 2 kali. Di dalam 2 kali pengerjaan itu, peserta didik akan menemukan soal yang berbeda dari kuis pertamanya dan kuis keduanya, Bapak. Ini maksud dari adaptif, bank soal adaptif. Jadi, misal kita buat 100 soal dulu, kemudian yang kita ujikan hanya 20 nomor, misal 3 kali percobaan ya untuk peserta didik. Di 3 kali percobaan itu mereka akan menemukan soal-soal yang berbeda. Walaupun ada beberapa nomor yang mirip, namun kebanyakan itu berbeda Bapak Ibu. Tergantung dari jumlah soal yang dibuat. Untuk fitur ini, Adaptive Question Bank ini di akun basic tidak ada. Hanya tersedia di akun super. Kemudian untuk di akun basic itu listen themes atau tema dari presentasi interaktifnya itu terbatas, sementara di akun super itu full color ya Bapak Ibu, warnanya banyak. Kemudian ada test timer. Ini test timer ini salah satu fitur yang menurut saya sangat baik ya digunakan, karena ini ketika peserta didik selesai mengerjakan otomatis pindah ke soal berikutnya. Di akun basic tidak ada, hanya ada di akun super. Kemudian edit atau mengambil atau teleport presentasi dari publik. Ini kalau di akun basic tidak ada Bapak Ibu.
Ini tidak ada ya. Edit atau import presentasi dari publik itu di akun basic tidak ada, namun di akun super ada. Kemudian Google Search Image, mencari gambar di Google, di akun basic dibatasi hanya untuk 10 gambar, sementara di akun super itu tidak dibatasi. Namun masih ada solusi alternatif yang disediakan untuk akun basic ya, untuk pengguna akun basic. Ada alternatifnya Bapak Ibu. Kemudian akses untuk konten super. Nah, judulnya saja itu konten super ya Bapak Ibu. Tentunya kita harus menggunakan akun super. Ada beberapa memang yang menjadi konten super, ada regulasinya ya, sehingga konten-konten itu menjadi super dan hanya bisa diakses menggunakan akun super. Namun ini menurut saya sedikit ya Bapak Ibu, tidak banyak. Untuk yang bisa diakses dengan akun basic ini masih sekitar 70%. Yang tidak bisa diakses oleh akun basic itu hanya sekitar 30% Bapak Ibu. Karena saya ini pengguna akun basic 2 tahun. Jadi sudah saya rasakan semua. Kemudian mengedit tugas rumah. Misal Bapak Ibu memberikan tugas rumah ke peserta didik. Jika Bapak Ibu menggunakan akun basic, itu tidak dapat diedit ketika sudah ditugaskan. Namun jika Bapak Ibu menggunakan akun super, walaupun sudah ditugaskan, namun masih bisa diedit Bapak Ibu. Itu ya. Ini perbedaannya. Nah, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, banyak alternatif yang bisa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari akun basic ini. Salah satunya, saya kasih bocoran ya, menggunakan Google Slide. Kan Google Slide bisa kita integrasikan ke sini kan, ke Quizzes. Nah, itu nanti ada trik-triknya. Nanti kita akan pelajari di kesempatan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, silakan dikerjakan Bapak Ibu ya, quiz time-nya. Ini salah satu presentasi interaktif yang menggunakan gambar GIF ya. Silakan dijawab Bapak Ibu yang sudah masuk. Nggak ada yang menjawab ya? Atau mungkin sudah tidak fokus ke quizesnya? Aduh. Oke, saya akhiri saja ya Bapak Ibu. Kita fokus ke presentasi saja. Kita lanjut. Ini contoh kuisnya Bapak Ibu ya. Ini kita menggunakan menggunakan gambar-gambar GIF. Ini salah satu contoh kuis yang dibuat. Ini. Apakah Bapak Ibu tertarik untuk lebih lanjut mengeksplor Quizzes? Ini harusnya dijawab ya. Namun karena saya lihat tidak ada yang bergabung, saya rasa kita cukup. Ya, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu, sekedar intro atau pengantar dari saya bagaimana Quizzes dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran hibrid kita ya di kelas. Nah, sekarang kan walaupun sekarang sudah PTM, dan beberapa sekolah sudah PTM 100%, sudah tidak terbatas lagi. Namun ternyata Quizzes juga masih dapat kita manfaatkan. Apalagi sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, dapat bantuan lab, atau dapat bantuan jaringan, atau peserta didiknya perangkatnya lengkap. Nah, punya paling tidak 1:3 lah. Satu siswa di dalam perbandingan antara siswa yang punya HP dan tidak di dalam kelas itu 1:3, sudah cukup untuk menyelenggarakan Quizzes. Ya, karena saya tahu juga ya Bapak Ibu, tidak semua fasilitas sekolahnya itu lengkap. Karena saya juga 1 tahun kerja di gunung. Saya mengajar di gunung, di Santigi. Itu menurut saya memang fasilitas itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Walaupun gurunya expert, gurunya jago, namun jika fasilitasnya tidak ada ya itu juga terbatas. Namun sebagai guru kita tidak akan kehabisan akal Bapak Ibu. Tentu terus
tentu terus mencari solusi agar pembelajaran itu tetap menjadi interaktif dan inovatif. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya tentang kuliah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi barisan Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suaranya Pak Risa? Bisa. Oh, ya. Bisa, Bu. Berarti saya. Ada, Bu. Jaringan mungkin, Bu. Aduh, saya tidak bisa dengar sama sekali Pak Risa suaranya. Halo Bu, suara Ibu jelas nih, video Ibu juga jelas. Iya, heran saya nih jaringan di sini. Halo Pak Risa, sudah sampai di mana penjelasan ini? Sudah selesai Bu, saya sudah lempar ke Ibu. Waduh, ya, ini baru-baru saya dengar suaranya Pak Risa. Saya tidak dengar sama sekali tadi Pak. Makanya saya buka lagi video karena saya bingung sampai di mana Pak Rizal punya pembicaraan materi. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jaringan dari saya mungkin yang kurang bersahabat sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang Pak Rizal sampaikan. Ternyata pada Bapak Ibu jelas. Pak Rizal, saya beralih pada tanya jawab mungkin Pak, karena saya bisa melihat membaca chat di kolom chat ya, banyak yang bertanya itu Pak. Cuman saya tidak bisa mendengar suara Pak Rizal, itu yang saya heran di sini. Padahal video saya bagus, mikrofon juga bagus. Mungkin Pak Rizal bisa saya dibantu untuk Pak Rizal bisa membaca di kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang ada di dalam ruang ikon kita malam hari ini, ada yang mau bertanya, disilahkan Pak Rizal di handle. Halo Pak Rizal. Ya halo. Iya, gue bocan barang tadi duit nang kantor malah kamera tutup petangan. Ini motor super